Asia binti Muzahim hidup dalam kemewahan yang tiada tanding. Ia adalah permaisuri Fir'aun, raja Mesir yang mengaku sebagai Tuhan. Istana tempat mereka tinggal menjulang tinggi, dipenuhi emas, permata, dan kemegahan yang membuat setiap orang yang memasukinya terpesona. Semua orang tunduk pada Fir'aun. Suaranya adalah hukum, dan amarahnya adalah bencana. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik tabir megah istana itu, Asia hidup dalam kehampaan. Setiap malam, ia duduk di balkon tertinggi istana. Dari sana, ia bisa melihat bintang-bintang bertaburan di langit Mesir yang luas. Di tengah gemerlap lampu istana, hanya bintang-bintang itu yang terasa jujur. Hatinya sering bergumam, apakah benar suamiku adalah Tuhan, seperti yang ia klaim? Jika dia benar-benar Tuhan, mengapa hatiku justru merasa kosong setiap kali bersujud kepadanya? Asia tak pernah mengucapkan keraguannya dengan lantang. Ia tahu, satu kalimat salah saja bisa menjadi akhir hidupnya. Fir'aun tak mengenal ampun, bahkan kepada orang yang paling dicintainya. Tapi ia tak bisa menipu hatinya sendiri. Hatinya menolak menyembah manusia. Hatinya tahu, pasti ada zat lain yang lebih agung. Pasti ada Tuhan sejati yang lebih besar dari Fir'aun, lebih adil dari semua penguasa, dan lebih lembut dari semua yang ia kenal. Hari demi hari, ia terus memendam perasaan itu. Ia memperhatikan keadaan di sekelilingnya, rakyat yang diperbudak, anak-anak yang dibunuh hanya karena lahir laki-laki, para ibu yang menangis dalam diam. Ia ingin berteriak, tapi ia hanya seorang wanita. Bahkan sebagai ratu, suaranya tak akan berarti di hadapan kekuasaan yang semena-mena. Namun, ia tahu ada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang besar, sebuah jawaban atas semua pertanyaan dalam hatinya. Dan malam itu, saat angin padang pasir berhembus lembut dan langit tampak tenang, Asia kembali memandang bintang dan berdoa, bukan kepada Fir'aun, tapi kepada sosok yang belum ia kenal namanya. Wahai, siapapun engkau yang menciptakan langit ini, tunjukilah aku, bukalah hatiku, dekatkan aku pada Mu. Ia tak tahu bahwa doanya sedang naik menembus langit, bahwa Allah mendengar dan sedang merancang pertemuan yang akan mengubah segalanya. Pertemuan dengan seorang bayi yang datang dari sungai. Pagi itu, istana Fir'aun digemparkan oleh suara pelayan yang berlari tergesa-gesa menuju taman kerajaan. Di tangan pelayan itu, sebuah keranjang kecil terbuat dari anyaman papirus dibawa dengan hati-hati. Di dalamnya, seorang bayi. Para penjaga segera mengepung. Buang ke sungai, teriak salah satu dari mereka. Itu pasti bayi Bani Israel. Namun sebelum tangan kasar sempat menyentuh keranjang itu, suara lembut namun tegas menghentikan semuanya. Asia telah datang. Permaisuri melangkah mendekat. Ia melihat bayi itu. Matanya membesar, bibirnya bergetar. Ada sesuatu dalam wajah anak ini yang menusuk jiwanya. Bayi itu tidak menangis. Ia hanya memandang, tenang. Pandangan itu seperti menghapus seisi dunia dari benaknya. Asia berlutut dan mengangkat bayi itu ke pelukannya. Ini bukan anak Bani Israel. Ini hadiah dari langit. Beberapa pengawal terdiam, bingung. Tapi sebelum mereka bisa membantah, datanglah Fir'aun. Matanya tajam memeriksa. Siapa anak ini? Tanyanya dingin. Asia berdiri, tetap menggendong bayi itu. Ia menatap Fir'aun, tak seperti biasanya. Tatapannya yakin, ini anak kita, aku menyukainya. Jangan bunuh dia, mungkin ia akan membawa manfaat bagi kita. Fir'aun terdiam. Dalam sejenak, ia menahan amarahnya. Wibawa Asia, meski tak sekeras Fir'aun, selalu punya pengaruh tersendiri. Akhirnya, ia mengangguk singkat dan berbalik pergi. Asia memeluk bayi itu lebih erat. Dalam hati, ia merasa doanya semalam telah dijawab. Bukan lewat suara, bukan lewat mimpi, tapi lewat seorang anak kecil yang datang dari aliran sungai Nil. Ia belum tahu nama anak itu. Ia belum tahu kisah besar yang akan mengikuti. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan anak biasa. Dan kehadirannya akan membuka jalan menuju kebenaran yang selama ini ia cari. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Asia merasakan kedamaian yang nyata, bukan karena mahkota di kepalanya, bukan karena harta atau jabatan, tapi karena untuk pertama kalinya
Ia merasa Allah mendekat kepadanya, dan ia pun berjanji dalam hati, "Aku akan lindungi anak ini sampai akhir hidupku." Tahun-tahun berlalu, bayi yang dahulu ditemukan di sungai kini tumbuh menjadi pemuda cerdas dan kuat. Namanya Musa, anak angkat Fir'aun, tapi lebih dari itu, dia adalah cahaya dalam hidup Asia. Asia membesarkannya dengan penuh cinta. Di balik tembok istana yang kejam dan dingin, Asia memberi Musa kelembutan, hikmah, dan kasih sayang. Ia tahu anak ini berbeda. Wajahnya penuh keteduhan. Matanya memancarkan kekuatan, tapi bukan kekuasaan, melainkan kebijaksanaan. Namun tanda-tanda mulai tampak. Musa mulai mempertanyakan aturan istana. Ia sering menghilang dari jamuan kerajaan dan lebih memilih berjalan di antara rakyat. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri penderitaan Bani Israel, kaumnya sendiri, yang ia baru sadari kebenarannya, dan hatinya terbakar. Asia mengawasinya. Ia tahu Musa tidak sedang memberontak, ia sedang mencari kebenaran. Sama seperti yang dulu pernah ia rasakan. Keraguan pada Fir'aun, pada kejaman yang dibungkus keagungan. Suatu malam, Asia memanggil Musa ke taman istana. Di antara cahaya obor dan suara air mancur, mereka duduk berdua. "Wahai anakku," ujar Asia lembut, "apa yang sedang kau cari di luar sana?" Musa terdiam, tapi kemudian menjawab, "Aku tidak tahu siapa aku, tapi aku tahu siapa yang aku bukan. Aku bukan anak orang yang menindas dan membunuh. Aku merasa aku berasal dari kaum yang dizalimi." Asia menunduk. Inilah momen yang selama ini ia tunggu. Ia tahu ini bukan hanya tentang Musa, ini tentang takdir, dan ia harus memilih keberpihakannya. Beberapa hari kemudian, istana diguncang kabar besar. Musa telah membunuh seorang pengawal Mesir saat membela budak Bani Israel. Fir'aun murka. Ia ingin Musa ditangkap, bahkan dibunuh jika perlu. Asia gelisah, tapi ia tak gentar. Ia tahu jalan kebenaran tidak akan pernah mudah. Dan kini, pilihan di hadapannya bukan lagi tentang istana atau mahkota, tapi tentang Allah dan siapa yang berani berdiri di sisinya. Istana Fir'aun gempar. Musa telah melarikan diri. Setelah membunuh seorang penjaga Mesir, ia menghilang tanpa jejak ke padang pasir. Fir'aun marah bukan main. Namun yang lebih membuatnya murka adalah perubahan sikap sang permaisuri. Asia tak lagi tampak seperti dulu. Ia lebih diam, lebih dalam. Pandangannya tajam, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak menangis karena kepergian Musa, tapi justru semakin tenang, seakan yakin anak itu akan kembali. Dan benar saja, bertahun-tahun kemudian, Musa kembali ke istana. Tapi kali ini, bukan sebagai anak angkat. Ia datang sebagai utusan Allah. Ia berdiri di hadapan Fir'aun dan berkata dengan berani, "Sesungguhnya aku adalah utusan Rabb semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel." Fir'aun tertawa, marah, lalu memerintahkan Musa untuk dihukum. Tapi Musa datang bukan dengan tangan kosong. Ia datang dengan mukjizat. Tongkatnya berubah menjadi ular. Tangannya bersinar putih. Semua orang di istana gemetar. Para penyihir pun bersujud, bukan pada Fir'aun, tapi pada Tuhan Musa, pada Allah. Dan saat itulah, hati Asia semakin yakin. Ia tahu, inilah jawaban dari semua pertanyaan hatinya sejak dulu. Musa adalah utusan kebenaran. Dan Tuhan Musa adalah Tuhan sejati yang ia cari sejak malam pertama ia memandang langit dari balkon istana. Namun, keyakinan itu tak bisa ia sembunyikan lama. Beberapa pelayan mendengar Asia mulai menyebut nama Allah dalam doanya. Ia tak lagi menyembah berhala. Ia mulai menolak upacara kerajaan. Ia bahkan mulai melawan keputusan-keputusan Fir'aun secara halus tapi tegas. Sampai akhirnya, Fir'aun mendengarnya sendiri. "Apakah benar kau telah mengikuti Musa? Apakah kau menyembah Tuhan yang lain selain aku?" bentaknya. Matanya menyala oleh amarah. Asia berdiri tegak. Matanya jernih. Tak ada ketakutan. "Ya, aku beriman kepada Rabb Musa dan Harun. Aku beriman kepada Allah." Fir'aun terdiam. Sesaat ia tak percaya. Wanita yang selama ini tidur di sisinya, yang ia beri segalanya, kini berani menolak dirinya.
menolak untuk menganggapnya sebagai Tuhan. Dan di sanalah cinta dan kekuasaan bertabrakan. Cinta Fir'aun berubah menjadi kebencian. Dan Asia, untuk pertama kalinya, berdiri sendirian, bukan sebagai permaisuri Mesir, tapi sebagai hamba Allah yang siap kehilangan segalanya demi iman. Sejak pengakuan Asia atas keimanannya kepada Allah, suasana di istana berubah drastis. Fir'aun yang selama ini memandangnya sebagai ratu yang patuh, kini menatapnya dengan mata penuh kebencian dan kecurigaan. Istana yang dulu dipenuhi kemewahan dan kesenangan berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Fir'aun memanggil para pengawal dan perwira istana, memerintahkan mereka untuk memata-matai dan mengawasi setiap gerak-gerik Asia. Semua perbuatan dan kata-katanya diawasi ketat, dan setiap pembelaan terhadap Musa dan Bani Israel menjadi alasan untuk mencurigainya. Namun Asia tidak gentar. Ia tahu ujian ini adalah jalan menuju surga. Dengan hati yang kokoh, ia terus berdoa, memohon kekuatan kepada Allah untuk tetap teguh dalam iman. Fir'aun pun berusaha memaksanya untuk kembali pada penyembahan berhala dan tunduk pada kekuasaan tirani. Namun Asia dengan tegas menolak, menyatakan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Kemarahan Fir'aun memuncak. Ia mengancam akan menghukum Asia dengan cara yang paling kejam jika tetap menolak. Tetapi Asia, dengan penuh keyakinan dan keberanian yang luar biasa, berkata, "Jika Allah menakdirkan aku untuk menderita di dunia ini, maka aku rela. Karena aku yakin surga yang dijanjikannya jauh lebih indah dan abadi daripada kemewahan dan tahta yang fana ini." Dengan keberanian itu, Asia menghadapi ujian yang paling berat. Kekuasaan dunia yang seakan hendak memadamkan cahaya imannya. Namun cahaya itu justru semakin terang dalam dirinya. Fir'aun, yang merasa kuasaannya mulai terganggu oleh keyakinan Asia, memerintahkan sesuatu yang mengerikan. Ia ingin Asia dihukum mati secara perlahan, agar menjadi contoh bagi siapa saja yang berani menentang dirinya. Asia ditangkap dan dibawa ke sebuah kamar di dalam istana yang gelap dan dingin. Di sana, dia diikat di sebuah tiang, siap untuk disiksa. Namun, meski tubuhnya terbelenggu, jiwa dan hatinya tetap bebas. Malam itu, dalam kesunyian yang menusuk, Asia berdoa dengan suara lirih tapi penuh keyakinan. "Ya Allah, Engkau adalah Rabb yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika Engkau ridha kepadaku, lindungilah aku dari azab dunia dan akhirat. Jadikanlah aku termasuk wanita yang Engkau pilih untuk masuk surga MU. Jadikanlah aku saksi akan kebesaran MU di hadapan makhluk MU." Meski dipenuhi rasa sakit dan penderitaan, wajah Asia tetap tenang. Ia yakin bahwa setiap luka yang diterimanya di dunia hanyalah sementara, dan surga yang dijanjikan Allah adalah tempat yang jauh lebih indah. Fir'aun menyaksikan semua ini dengan mata yang penuh kebencian dan ketidakmengertian. Baginya, Asia adalah pengkhianat yang harus dihukum. Namun Asia telah memilih jalan iman, dan tidak ada kekuasaan dunia yang bisa menggoyahkannya. Hari-hari terakhir Asia dipenuhi dengan kesakitan dan pengorbanan. Tubuhnya yang lemah tak lagi mampu menahan siksaan dari Fir'aun dan pengawalnya. Namun, kekuatan dalam hatinya tetap membara. Keyakinan pada Allah dan janji surganya menjadi penopang jiwa yang tak tergoyahkan. Suatu malam yang sunyi, ketika bintang-bintang berkilauan di langit Mesir, Asia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan penuh ketenangan. Ia meninggalkan dunia ini sebagai wanita mulia yang tetap teguh di jalan iman, meski harus kehilangan segalanya. Di saat yang sama, Allah menerima doa dan kesabaran Asia. Surga telah menanti. Pintunya terbuka lebar bagi hamba yang paling setia dan paling berani ini. Kisah Asia bukan hanya cerita tentang penderitaan, tapi juga tentang kemenangan jiwa yang tak pernah menyerah. Ia menjadi inspirasi bagi seluruh umat, wanita yang dipilih langsung oleh Allah untuk menjadi penghuni surga.